Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Wah, kita ketemu lagi di Joy Kids ya. Apa kabarnya nih adik-adik? Aduh, gak ada yang jawab lagi. Coba kakak Tasya tanya sekali lagi ya. Apa kabarnya adik-adik? Wah, luar biasa semuanya. Pada sukacita ya hari ini adik-adik. Nah, karena hari ini hari Minggu, artinya kita mau sama-sama beribadah, mau sama-sama menari, melompat, dan bernyanyi buat Tuhan. Sebelumnya adik-adik, kakak Tasya mau ingetin ke adik-adik semuanya untuk tetap menghormati Tuhan Yesus ya. Jadi kita ibadahnya harus sambil duduk dengan pakaian yang rapi, gak boleh tiduran, gak boleh makan-makan. Nanti dulu ya, disimpan dulu. Setelah ibadah baru boleh makan dan tidur. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa untuk mengawali ibadah kita ya. Mari lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak Tasya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan boleh ada dan menikmati kasih Tuhan. Sebentar kami akan beribadah bersama-sama. Biar Tuhan yang memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kakak Tasya mau ajakin adik-adik semua untuk main-main ke tamannya Tuhan Yesus. Biar apa? Biar kita sama-sama dipenuhi kasih karunia Tuhan. Biar kita sama-sama bersuka cita. Siapa adik-adik? Yuk masuk gerbangnya Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka karena teman-teman semua kangen nih sama temen-temennya adik-adik yang lain gitu ya. Pasti kangen, udah lama banget kita gak sekolah minggu, kita udah lama banget gak ketemu. Hari ini aku mau panggil guest star kita buat nemenin kita sama-sama memuji Tuhan. Kita panggil ya temen kita, Jaden. Halo, semangat. Hari ini Jaden mau temenin kita nih teman-teman buat sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan yuk. Yuk, ayo.
penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku dipimpin Roh Kudus setiap hari. Mari sama-sama katakan setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Nah, teman-teman semuanya, kita mau sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya kan, Jin? Ya, Siap belum? siap. Siap ya, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan selalu memikirkan kita loh adik-adik. Karena Dan Tuhan selalu Tuhan- memelihara kita. Dan Tuhan jangan lupa beri kita kesehatan pas kita lagi sakit. Betul, Tuhan memelihara kita, bahkan menyembuhkan kita adik-adik. Yuk Dan kita sudah sama-sama. kasih kita keluarga. Betul, kita harus bersyukur karena itu. Yuk kita sama-sama naikkan pujian. Kasih Tuhan Yesus. Berkati adik-adik Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Ku di tanganmu, adik-adik di pikirannya Tuhan. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku
kasih. Hamba-Mu berdoa untuk adik-adik ini Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Biar pengurapan Tuhan terus turun bagi setiap mereka ya Bapa. Jadikan mereka anak panah di tangan-Mu ya Bapa. Biar mereka boleh menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Ajar mereka untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, untuk selalu belajar menghormati Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Biar kiranya mereka boleh hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan, adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati, mengurapi adik-adik Tuhan. Berikan pemahaman bagi setiap mereka Tuhan. Roh Kudus yang akan menyentuh hati adik-adik supaya bisa mendengarkan dengan baik, dengan serius, dan boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye, sampai ketemu di minggu selanjutnya. Dalam hatiku, sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Shalom adik-adik Joy Kids yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Ya, kakak berharap semuanya dalam keadaan yang sehat ya, dan bersemangat. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu yuk sama-sama kita lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa. Kakak Yohan akan pimpin di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Jika sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan tanamkan dalam hati kami, lembutkan hati kami Tuhan, agar kami mau dibentuk lewat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami mau duduk yang manis, kami mau menghormati firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik kita akan lihat video sama-sama mengenai kisah para rasul pasalnya yang keempat. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita bisa sama-sama menonton video ini ya. Selamat menonton adik-adik, Tuhan memberkati. Kitab Kisah Para Rasul. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri
dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu
Mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan ya, luar biasa firman Tuhannya ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, nah pada hari ini ya, kakak ingin bercerita, ingin menjelaskan mengenai kisah para rasul 4 ayat yang ke-32 sampai 37. Ya, sekali lagi di kisah para rasul 32, kisah para rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-32 sampai 37. Apa sih judulnya, Kak? Nah, judulnya adalah Cara Hidup Jemaat. Ya, apa judulnya? Cara Hidup Jemaat. Sekali lagi apa? Cara Hidup Jemaat. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar ya mengenai cara hidup jemaat di kisah para rasul. Seperti apa sih, Kak? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan ya. Jadi, kakak akan bacakan ya satu-satu ayatnya. Oke? Di kisah para rasul 4 ayat yang ke-32 sampai ke-37. Nah, jadi kisah para rasul itu menceritakan ya tentang kisah-kisah di mana Tuhan Yesus itu sudah terangkat ke surga. Ya, jadi di kisah para rasul itu banyak sekali cerita-cerita ya yang mengenai Tuhan Yesus cerita setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kakak akan bacakan ya dari ayatnya yang ke-32. Di sini dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Tunggu, Kak. Jangan-jangan sikat giginya juga barengan kan punya bersama. Enggak, bukan itu yang dimaksud. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita mau belajar ya. Kenapa sih ya kok mereka bisa bisa punya pikiran bahwa bahwa mereka bisa punya kesehatian dan sejiwa bahwa apa yang mereka miliki itu adalah bukan miliknya sendiri. Kenapa sih mereka bisa punya pikiran kayak gitu? Nah, adik-adik, karena mereka menyadari ya bahwa apapun yang mereka miliki di dunia ini, ada yang beri siapa? Tuhan Yesus yang memberikan. Nah, karena mereka akhirnya tahu bahwa segala sesuatu itu adalah milik Tuhan, makanya mereka mau membagikan apa yang mereka miliki. Ya, adik-adik. Nah, begitu juga dengan kita. Apa sih yang kita miliki? Nah, siapa sih yang memberikan itu semua? Siapa sih yang memberikan kita kepintaran? Siapa sih yang memberikan kita harta, yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita talenta? Ya, Tuhan Yesus yang memberikannya. Untuk itu kita harus mengembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita akan baca di ayat yang ke-33. Di sini dikatakan, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Wah, ternyata dari ayat ini kita belajar sesuatu ya, bahwa kita
sebagai anak-anak Tuhan kita harus memberitakan, memberi kesaksian kepada siapa? Kepada semua orang, ya. Semua orang mungkin saat ini adalah teman-teman kita ya, teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita memberikan kesaksian, kita harus memberikannya dengan berani, dengan percaya diri bahwa mereka kalau kita memberikan kesaksian, kalau Tuhan Yesus menjamah hati mereka akan datang kepada Tuhan. Nah, di ayat yang ke-34 ya, ayat 34 dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Wow, luar biasa ya. Ternyata apa yang mereka miliki ya mereka tidak pakai untuk diri sendiri, tetapi apa yang mereka miliki bahkan tanah dan rumah mereka jual dan mereka bagi-bagikan kepada orang banyak. Nah, jadi dari ayat ini kita belajar apa sih, Kak? Ya, kita belajar bahwa kita harus ya tidak boleh pelit. Kalau kita memiliki sesuatu, jangan kita ingat akan diri sendiri. Tetapi kita harus lihat loh, ternyata ada teman-teman kita yang kekurangan, ada teman-teman kita yang perlu bantuan kita. Nah, kalau kita lihat teman-teman kita yang kekurangan, perlu bantuan kita, apakah kita cuma diem aja? Enggak, kita harus berpikir, apa sih yang bisa saya lakukan untuk teman-teman saya? Ya, nah kalau kita bisa lakukan sesuatu untuk teman-teman kita itu hal yang luar biasa. Kita sudah menjadi pelaku firman, ya. Jadi tidak boleh tidak boleh pelit. Kita harus mau membagikan apa yang kita miliki. Nah, Kakak teringat ya dalam satu ayat firman Tuhan di Hebrews 13 ayat 16 dikatakan pakai bahasa Inggris ya. Don't forget to do good. Don't forget to share with others. God is pleased with those kinds of offerings. Nah, maksudnya ketika kita memberikan sesuatu yang kita miliki, ternyata Tuhan senang loh. Ya, ternyata Tuhan sangat disukakan dengan hal itu. Itu menyenangkan hati Tuhan. Salah satunya ya dengan kita memberikan. Nah, adik-adik, yuk pada saat ini jangan ragu-ragu untuk memberikan. Kalau adik-adik punya kepintaran, adik-adik punya tenaga, kesehatan, adik-adik punya apa lagi? Punya mungkin punya sesuatu yang berlebih misalnya ya, aku punya pensil Kak, aku punya 3, 4, temanku nggak punya pensil, boleh kita kasih 2 pensil kita untuk teman kita ya. Jadi ternyata dengan kita memberikan, kita menyenangkan hati Tuhan. Tapi bukan cuma menyenangkan hati Tuhan loh, ternyata orang-orang yang kita berikan itu mereka juga mendapatkan sukacita ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, saat ini ya adik-adik kan tahu kita lagi pandemik ya. Teman adik-adik kita buka mata kita lebar-lebar deh. Coba lihat sekeliling kita. Apakah ada papa mamanya teman-teman kita yang mereka udah nggak kerja lagi, atau teman kita ternyata nggak bisa sekolah lagi karena papa mamanya nggak punya uang, atau ada yang sakit. Nah, ternyata dunia ini banyak loh yang membutuhkan perlu bantuan tangan kita, perlu bantuan kita untuk kita bisa membantu mereka. Nah, adik-adik mau nggak? Ya, kita mau nggak memberikan apa yang udah Tuhan kasih kepada kita untuk orang-orang di sekitar kita? Ya, kalau kita mau memberikan apa yang kita miliki, ya, maka hati Tuhan akan disenangkan dan orang-orang di sekitar kita juga akan diberkati, ya. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini, kiranya adik-adik dapat diberkati. Yuk, sama-sama kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Dengan apa tadi? Sharing, kita berbagi apa yang kita miliki. Yuk, sama-sama kita mau tutup di dalam doa. Kita lipat tangan kembali, kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan untuk kepintaran yang kami miliki, untuk harta yang kami miliki, talenta yang kami miliki. Tuhan, kami mau Tuhan belajar untuk peduli dengan lingkungan sekitar kami. Kami mau memberikan Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga orang-orang di sekitar kami boleh diberkati dan mereka boleh percayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Papa Mama, berkati adik kakak, opa, oma, kakak kami Tuhan, adik kami,
Semuanya Tuhan Yesus, guru-guru sekolah minggu kami, teman-teman kami, semuanya Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan, kami cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Adik-adik sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita saat ini, yuk kita sama-sama berdoa, minta berkat dari Tuhan Yesus. Kita semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan. Saat ini kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mohon berkat Tuhan atas kami semua, atas anak-anak Joy Kids. Saat ini adik-adik semua, terimalah segala berkat dari Tuhan Yesus, hikmat, kepintaran, kesehatan dari Tuhan. Turun atas adik-adik semua, adik-adik jadi berkat dimanapun adik-adik berada. Menjadi berkat buat teman-temanmu, buat keluargamu, engkau menyaksikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini terimalah dengan iman segala berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Semua adik-adik yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.